Om Swastiastu. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Pasti sehat bukan? Nah, walaupun kita masih dalam pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat, ikuti aturan pemerintah, gunakan masker dan jaga kesehatan. Semoga apa yang kita doakan bersama bisa terwujud dengan musnahnya COVID-19, sehingga pembelajaran dengan tatap muka bisa kembali kita lakukan. Anak-anakku sekalian, materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi yang sangat menarik, yaitu puisi. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi hari ini, izinkan Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama, yaitu siswa mampu menelaah unsur-unsur pembangun puisi bertemakan COVID-19 berdasarkan teks puisi yang didengar atau dibaca. Anak-anak, untuk absensi silakan buka WA kalian, terus kasih emot senyum atau jempol untuk absensi kalian di WA grup, silakan. Nah, adapun unsur-unsur pembentuk teks puisi, yang pertama ada majas, yang kedua ada kata konotasi, yang ketiga ada kata berlambang, dan yang keempat adalah pengimajinasian. Yang pertama adalah majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Nah, majas dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu majas sindiran, yang kedua perbandingan, yang ketiga penegasan, dan yang keempat adalah pertentangan. Kita mulai dari majas sindiran. Majas sindiran adalah kata kias yang memang benar untuk menyindir seseorang. Kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Salah satu contohnya adalah majas ironi, yaitu menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Contohnya, rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Yang kedua adalah majas perbandingan, yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lainnya melalui proses penyamaan, pelebihan, atau penggantian. Majas ini dibagi menjadi 10 kategori. Salah satunya adalah majas personifikasi, yaitu gaya bahasa yang menggantikan fungsi benda mati seperti manusia. Contohnya, daun itu seakan menari menyambutku ketika datang bersamanya. Yang ketiga adalah majas penegasan, yaitu gaya bahasa yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh kepada pembaca agar menyetujui sebuah ujaran ataupun kejadian. Majas ini dibagi menjadi 7 subjenis. Salah satunya adalah pleonasme. Pleonasme yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif, namun memang sengaja untuk menegaskan suatu hal. Contohnya, ia masuk ke dalam ruangan tersebut dengan wajah sumringah. Kata masuk dan ke dalam memiliki makna yang sama, memang disengaja sehingga kata tersebut dikategorikan masuk ke dalam majas pleonasme. Majas keempat yaitu majas pertentangan, yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata kias yang bertentangan dengan maksud asli. Majas ini dibagi menjadi 4 kategori, salah satunya adalah litotes. Litotes adalah ungkapan untuk merendahkan diri meskipun kenyataannya adalah sebaliknya. Contohnya, mampir ke gubukku yang reot ini, padahal rumahnya megah. Inilah yang disebut dengan litotes. Nah, anak-anak, untuk majas yang lainnya silahkan kalian share sendiri di internet atau nanti Bapak akan bagikan melalui WA grup kalian. Selanjutnya adalah irama. Irama adalah sebagai penggantian keras lembut, lambat cepat, panjang pendek, tinggi rendah pengucapan dalam puisi. Salah satu contohnya adalah penggalan puisi dari Dewa Acarya yang berjudul Musuh Tak Terlihat. Bulan Maret kala itu, berita mencengangkan datang. Ribuan, bahkan jutaan jiwa melayang percuma. Bagai
telapak tangan yang gampang dibalikkan. Dalam pembacaan puisi tersebut sudah terlihat bahwa di sana ada tinggi, rendahnya, pendek, panjangnya suatu kata untuk menekankan apa yang ingin dituangkan di dalam sebuah puisi. Selanjutnya adalah kata konotasi. Kata konotasi adalah makna tambahan, yaitu makna di luar makna sebenarnya. Dapat dikatakan makna kiasan. Contohnya adalah panjang tangan, kepala dingin, keras kepala, ringan tangan, dan anak emas. Salah satu contoh yang bisa diambil adalah anak emas. Anak emas itu adalah orang kesayangan. Selanjutnya adalah kata berlambang. Kata berlambang adalah kata dalam puisi bisa saja adalah sebuah lambang. Contohnya hati yang terbuat dari baja. Kata baja adalah sebuah lambang yang berkenaan dengan kekuatan. Yang terakhir adalah pengimajinasian, yaitu gambaran yang ditimbulkan ketika membaca puisi melalui indera manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan lain-lainnya. Yang pertama, citraan penglihatan, yaitu menggunakan indera mata. Yang kedua, pendengaran menggunakan telinga. Kemudian citraan perabaan menggunakan kulit. Kemudian citraan penciuman menggunakan hidung, dan citraan pengecapan menggunakan indera lidah. Selanjutnya ada citraan gerak, yaitu gambaran sesuatu seolah bergerak. Kemudian ada citraan perasaan, sedih, bahagia, dan duka. Citraan intelektual, imajinasi pembaca melalui logika dan pemikiran. Untuk tugas kalian silakan kunjungi FB Dewa Dodek Lobong, kemudian analisislah unsur pembangun puisi dari puisi yang berjudul Musuh Tak Terlihat. Demikian dari Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.